Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal Mufid Rahmi dengan NPM 2023 43501 467. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan Pemilihan Smartphone Mid-Range berdasarkan spesifikasi dan harga menggunakan metode weighted product. Pertama dari latar belakang, mengapa penelitian ini penting dilakukan? Segmen smartphone mid-range dengan rentang harga 3 juta hingga 6 juta merupakan pasar yang paling kompetitif, menawarkan ratusan variasi produk dengan kombinasi spesifikasi yang beragam. Trade-off antara komponen seperti CPU, RAM, baterai, dan kamera membuat calon pembeli kesulitan membandingkan perangkat secara objektif, sehingga mayoritas konsumen akhirnya bergantung pada ulasan media sosial, rekomendasi kerabat, atau promosi toko tanpa disertai analisis komparasi teknis yang mendalam. Kondisi inilah yang mendorong perlunya sebuah sistem mendukung keputusan berbasis metode weighted product karena metode ini mampu menilai kriteria benefit dan cost secara akurat, efisien, dan objektif, sehingga menghasilkan rekomendasi smartphone terbaik bagi konsumen. Batasan masalah, ruang lingkup agar penelitian tetap fokus dan terarah. 1. Objek penelitian dibatasi hanya pada smartphone kategori mid-range dengan rentang harga pasar 3 juta sampai 6 juta rupiah. 2. Kriteria penilaian menggunakan parameter utama Central Processing Unit atau CPU, Random Access Memory atau RAM, kapasitas baterai, kualitas kamera, dan harga jual produk. 3. Metode analisis algoritma penyelesaian komputasi yang diimplementasikan mutlak menggunakan metode weighted product. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ada 3, yaitu bagaimana membangun SPK pemilihan smartphone mid-range dengan metode weighted product, bagaimana menerapkan metode weighted product sebagai metode pengambilan keputusan, bagaimana menghasilkan rekomendasi terbaik dari kriteria CPU, RAM, kamera, baterai, dan harga. Tujuan penelitian yaitu merancang dan membangun SPK pemilihan smartphone mid-range, menerapkan metode weighted product sebagai metode pengambilan keputusan, menghasilkan rekomendasi smartphone terbaik berdasarkan 5 kriteria utama. Ringkasan variabel landasan teori. 1. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem komputer interaktif dan adaptif untuk membangun keputusan atas masalah manajemen tidak terstruktur. 2. Metode weighted product. Metode MADM berbasis perkalian eksponensial seperti perbaikan bobot, W, vektor S, dan vektor V. 3. Kriteria komponen smartphone. 5. Parameter penilaian seperti CPU, RAM, kapasitas baterai, kamera sebagai benefit, dan harga sebagai cost. 4. Smartphone perangkat komunikasi dengan kemampuan komputasi tinggi untuk produktivitas, edukasi, dan hiburan. Kelima, ada multi attribute decision making atau MADM, metode penentuan alternatif terbaik dari banyak kriteria melalui proses pembobotan tingkat kepentingan. Berikut adalah penelitian relevan yang merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan. Untuk pertama, dari peneliti Nabila Azhara tahun 2024 dengan judul Penerapan Weighted Product dalam SPK Penentuan Provinsi dengan Hotel Terbaik, menggunakan metode weighted product yang dengan perbedaan yaitu ada di objek penelitian. Lalu MY Bahtiar dan kawan-kawan di tahun 2022 dengan judul SPK Pengangkatan Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Tetap menggunakan metode TOPSIS dengan perbedaan objek penelitian dan metode. Berikutnya ada Wiwit Supriyanti yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi SPK Penerimaan Beasiswa menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang berbeda adalah objek penelitian dan metodenya. Lalu ada M. Halim Asidik dan kawan-kawan di tahun 2022 dengan judul Pembangunan Sistem Rekomendasi Jenis Pupuk pada Tanaman Sawit menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP dengan perbedaan objek penelitian dan metode. Dan Linda Yuniati dan kawan-kawan di tahun 2022 dengan sistem pemilihan smartphone terbaik dengan metode weighted product. Dan perbedaannya, walaupun kita punya
objek yang serupa, namun fokus penelitiannya berbeda. Lalu ada algoritma yang digunakan. 1. Inisialisasi dan konversi nilai. Data spesifikasi dikonversi ke skala baku dengan skor 1-5. Kriteria harga yang bersifat cost dipetakan pada rentang harga 3 juta sampai 6 juta. 2. Normalisasi bobot W. Bobot preferensi tiap kriteria dinormalisasi hingga total sama dengan 1. Bobot harga dinilai negatif karena kriteria tersebut bersifat cost. Lalu 3. Ada komputasi vektor. Skor kriteria tiap alternatif dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi, lalu dikalikan sehingga nilai vektor S. 4. Ada kalkulasi vektor V dan perankingan. Vektor S dari setiap alternatif dibagi dengan total seluruh vektor S. Alternatif dengan nilai V tertinggi menjadi rekomendasi smartphone terbaik. Sekian penjelasan tentang proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.